Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Bendahara Terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Saiful Mujahid MA. Yang kami hormati Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Haji Muhammad Abadi, SAP MSI. Yang kami hormati pula Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Bapak Haji Nur Zainul Wahdi Ketua Eskom SH Menhu. Yang kami hormati pula Kepala Kantor Pemenang Kabupaten Semarang, beliau Bapak Haji K.I. Bagus Nugroho Esos MPDI. Dan juga yang kami hormati Ketua Pokjawas PAI Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Andes Haji Amir Mahmud MPDI. Dan tidak lupa Bapak Ibu semuanya, pengawas pendidikan agama Islam Provinsi Jawa Tengah. Rasulullah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia.
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمن بالله. Yang berhormat para kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Beliau adalah Bapak Dr. Haji Saiful Mujab, MA. Nah, artinya apa? Tanpa pengawas kita itu sebenarnya pendidikan agama Islam itu jalan. Tapi kita tidak tahu bagaimana pendapatnya untuk eksekusinya. Karena tanpa pengawas dengan kemudian Bapak Kepala, mohon ini juga nanti bisa. Pak Kakandi, teman-teman ini alhamdulillah hadirnya itu sudah lama. Jadi saking pilihnya bertemu di antara kita, dan alhamdulillah kita sampaikan karena selalu tahu dengan semangat yang luar biasa. Ada yang hadir tadi pagi, ada yang hadir yang malam, dan ada yang pas. Tapi semuanya ada semangat untuk bagaimana bersama kita semuanya. Itu luar biasa. Karena selama ini kita di program PAI yang ada dalam Pak Kasan, selalu kabarnya, ini kita menjumlahnya 175. Dan ini tidak ada paksaan untuk hadir. Silahkan sudah tetap. Alhamdulillah hadir 111 jumlahnya 175, yang hadir 150. Coba itu gampang setamakan Islami. Maka saya terima kasih kepada seluruh kawan dan semangatnya untuk memperjuangkan kawan di Jawa Tengah. Bapak yang hormati, sebelumnya saya mau coba sampaikan untuk di kajian Semarang yang hadir berkali. Kajian Semarang, ya kajian Semarang, kajian pagi, iya, kajian Kedung, kajian Banyumas, kajian Solo, seluruh ini anak-anak hadir tadi malam, Bapak. Kalongan. Dan alhamdulillah di tengah semangat yang luar biasa itu yang pengawas PAI ini alhamdulillah yang dokter dan betul mengatur dan betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, besar dulu. Oh, belum saya belum. Bisa tahu yang lainnya. Saya coba yang di tanggal 20 Februari ini atau Amin. Amin. Dan untuk pengawasnya ini sistem banyak yang kedua. Jadi ada yang salah satu itu pengawas PAI yang sudah sampai 4E bahkan. Ini
Ini anak buahnya Pak Bagus, yaitu Bu Sri Wahyuni. Mana Bu Sri Wahyuni? Sing. Oh, saya sering berkata. Iya. Kemudian untuk yang KB, ini ada juga Pak Dr. Fio. Ini Pak. Sudah KB. Yang lainnya sudah bebas untuk KB. Dan yang di bawah 4 benar nih, sudah selesai semuanya kan? Ya. Alhamdulillah. Masih ada. Ini kita sedang perjuangkan Pak. Karena nanti kalau sampai tidak kepada para penguasa ya, pensiunnya jadi 50 berapa? Nah, ini saya bersama-sama dan kemarin sudah kita menyampaikan bahwa program pendidikan nasional sudah kita bahas, saya akan bisa memperbaiki semuanya. Bapak ini yang saya hormati, kita mengambil tema pada kali ini yaitu transformasi perdagangan dalam perjalanan budaya. Pertemuan ini pertama mesti ya kita silaturahmi senang sudah agak lama. Perlu kami sampaikan bahwa kita itu kok jawas dengan dibidangi oleh media sosial. Setiap 13 kali kita senantiasa mengadakan bahasanya berubah. Jadi kita setiap kali bilang untuk melaksanakan kegiatan kita berdiskusi datang bersama dengan semuanya untuk mengadakan penilaian kompetensi pengawas pagi sampai malam. Kemudian paginya kita outbound atau dalam rangka ya menjadi ekonomi. Kemudian dilanjutkan dengan sosial. Dan alhamdulillah semua kajian sudah berjalan dengan baik, dan dalam positif karena insya Allah kita disampaikan kita akan baca sih mengangkat sekali kita berada di masyarakat dengan dalam beberapa miskin ataupun kesulitan bahkan juga di lapas. Pada saat kita di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi yang jelas, insya Allah secara mayoritas hadir semua. Amin. Dan yang bisa
Guru lagi. beliau menikmati dari guru. Kalau saya tidak menikmati dari guru. Saya yakin beliau menikmati dari guru. Jadi banyak teman-teman yang satu angkatan yang begitu lahir dari awal itu menikmati dan menjadi jurnalis. Akhirnya dia tidak pernah berhenti. Tidak mati di hari awal, bahkan sampai sekarang. Tapi alhamdulillah, saat itu ternyata bisa menjadi karir tertinggi dalam di jadi pengawas. Karena pengawas ini adalah karir yang tertinggi. Apalagi tadi menunjukkan apa yang disampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di pagi hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu berbicara bertemu langsung Pak Pengawas pengawal pendidikan agama di sekolah umum. Saya lakukan ungkapan terima kasih derajat yang tinggi kepada Bapak Ibu yang berkomitmen mengawal pendidikan agama. Ini sebuah amalan saya pikir amalan yang sangat berdiri dan juga menganugerahkan. Semoga segala hal yang kita lakukan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, juga ada Kasih Pakis Kabupaten yang hadir. Kalau berbicara, kalau saya lihat judulnya adalah peningkatan kompetensi pengawas. Jadi yang mau ditingkatkan apa lagi? Sudah senior. Jadi saya lihat wajahnya seusia saya semua. Kita kan termasuk sudah di atas 50. Bahkan ada yang sudah mendekati maghrib. Kecuali mari kita sama-sama kita sharing terkait pentingnya pengawasan di pendidikan agama di sekolah. Sekolah umum, sekolah yang tentunya di dalam pembelajaran sangat berorientasi kepada pembelajaran yang sifatnya nasional, yang sifatnya umum. Artinya bahwa kurikulum yang mereka pakai adalah kurikulum sekolah umum yang berbasis kurikulum. Jadi praktis pendidikan agama mencakup secara keseluruhan dari berbagai materi. Kalau di madrasah tentunya karena menggunakan dua kurikulum pendidikan nasional dan kurikulum pendidikan agama. Tapi kalau di sekolah umum itu sudah praktis bahwa pembelajaran agama mencakup seluruh materi keagamaan, baik pengenalan dari masalah fikih, masalah tarikh, amal, dan lain sebagainya itu mencakup secara keseluruhan.
oleh kami. Ini yang menjadi kita bersama agar pendidikan agama yang diberikan oleh guru-guru agama di sekolah umum itu betul-betul pendidikan agama yang aplikatif, pendidikan agama yang betul-betul yang dilaksanakan di dalam keseharian dan juga penekanan kepada nilai ketahuan itu. Jadi penekanannya adalah bagaimana penanaman nilai ketahuan. Nah, agar pendidikan agama atau guru agama mengajarkan sesuai dengan akidah yang benar, ini tentunya akan dikoreksi oleh kita semua sebagai pengawas. Maka Pak Ketua Jawas, walaupun di Magelang dan Salatiga saat ini masih kosong pengawasnya sampai di situ, ya saya pikir ini penting harus segera, karena bagaimanapun kalau ada pengawas setidaknya orientasi dan tujuan pendidikan agama bisa terarah. Saya khawatir kalau tidak ada pengawas, tujuan dan orientasi pendidikan agama miring ke kanan dan miring ke kiri. Ini repot nanti mau dibawa ke tengahnya itu ya. Kalau sudah miring ke kanan dan miring ke kiri, apalagi kita memahami betul terkait dengan kebutuhan guru agama di sekolah umum ini sangat berat. Bahkan banyak guru-guru yang basicnya bukan guru agama mengajarkan agama. Nah, ini tentunya para pengawas harus betul-betul ya di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Ini saya mohon Bapak Ibu betul-betul bisa mendeteksi kepada guru-guru pendidikan agama yang tadinya juga berbasis guru agama mengajar agar di dalam memberikan pelajaran betul-betul sesuai dengan syariat. Bapak Ibu yang saya hormati, ada satu kompetensi pengawas yang mungkin yang saat ini jarang kita kembangkan adalah kompetensi penelitian dan pengembangan. Ini mungkin perlu kita semua bagi pengawas kita semua bagaimana kita meneliti anak didik di sekolah umum dalam beragama. Nah, dalam hal ini tentunya tidak identik dengan nilai yang diperoleh dalam nilai. Ada satu cerita yang mungkin ini menjadi renungan bersama bahwa pelajaran agama ini kan tidak bertumbuh kepada opini, tapi pelajaran agama bertumbuh kepada sikap dan praktik harus dihukum. Nah, ini yang mungkin bersikap. Jadi belum tentu anak yang mendapatkan nilai agamanya sendiri dijamin sholat subuhnya tidak kesiangan. Jangan-jangan anak yang agamanya nilainya 9 sholat subuhnya kesiangan. Artinya kan tidak bergaris lurus dengan apa yang mereka dapat dalam hidup. Nah, ini perlu penelitian dalam hal pengembangan dan penelitian. Saya mohon betul ini perlu ada feedback ya antara pendidik, pengawas dan anak didik. Ini yang harus dikembangkan. Jadi saya mohon jangan kita begitu datang ke sekolah ya hanya bertemu dengan
guru. Terus saya menanya, memberikan formulir untuk diisi tanpa kita pendekatan kepada karena mohon maaf, ternyata banyak di sekolah-sekolah umum yang cenderung kepada ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ini berjalan. Ini perlu saya sampaikan agar kita sebagai pengawas yang punya tanggung jawab posisi terkini di dalam capaian pendidikan agama Islam. Jadi mau diperhatikan. Ini banyak. Ya. Kemarin saja kita mendapatkan berita ada anak sekolah yang tidak mau menghormat bendera merah putih. Ini kan menjadi satu tamparan bagi kita sebagai pengawas pendidikan. Tadi kita sama-sama sudah menyanyikan lagu pengawas. Ya kan? Walaupun saya lihat tidak pada apa. Dan lihat tulisan itu saja ngomong. Artinya kita pada apa? Apalagi kamilnya. Pengawasnya juga apa? Ada lagu itu kan ya, responsif, kolaboratif, ya, terus beretos kerja yang tinggi. Ada salah satu baik yaitu responsif, beretos kerja tinggi. Itu sebagai pengawas. Mengawal bumi berdiri. Ya, bagaimana menumbuhkan akhlak. Ini kan tentunya harus kita pahami agar kita betul-betul bisa mengawal ini. Tadi saya katakan ya, banyak ya, artinya adalah yang mulai kecenderungan ke kanan dan Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini kita berada di era global, era yang mana penggunaan akses sangat mudah. Yang kedua, kemajuan tokoh terus yang beriringan. Mungkin anak-anak kita sudah tidak mentokohkan orang tua dan ibu, tapi mungkin sudah mengidolakan ya, di luar kemajuan kultur dan bahkan berpikir kritis. Tantangan di luar pendidikan yang tadi terkait dengan media sosial, tantangannya yaitu tantangan terkait ekstrim kanan dan ternyata untuk memberikan dampak yang sangat kepada aktivitas juga. Jadi saya pernah dialog namanya Pak Sutisna, itu pasti saudara yang adalah tokoh gubernurnya, gubernur NI. Aku sudah coba. Jadi NI itu ada gubernur di masing-masing wilayah. Dia sudah coba. Hasil dialog ternyata untuk mempengaruhi anak kita, mempengaruhi anak didik agar ikut kelompok mereka itu hanya untuk 1 minggu, tidak panjang. Iya, jadi tanpa ketemu diajak dialog, ditanya, Anda orang Islam? Ya, saya Islam. Pernahkah Anda ikrar sebagai orang Islam? Pasti ditanya enggak. Karena banyaknya Islamnya turun. Itu nanti dia akan menyampaikan berarti Islam ada dosa.
masing-masing nilai terkait dengan ya, guru pendidikan agama, seragam, ya, dan anak didik agar tadi betul-betul hasil mimpi dan pemintaannya kita bisa mengukur sejauh mana pembelajaran capai di internal sekolah dan juga sejauh mana dampak negatif terkait informasi-informasi keagamaan dibuat sekolah melalui media dan lain sebagainya. Ini harus kita ukur agar apa? Pendidikan agama betul-betul. Bapak Ibu kan sudah sepakat kita semua memilih menjadi pengawas pendidikan agama, artinya ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam menunjukkan karakter keagamaan kepada anak didik dalam pengawasan. Kalau dalam dakwah mungkin disebut takut dihukum umat tidak sunnah yang lain, kita menjadi bagian kelompok yang memilih untuk terus berjuang di dalam menegakkan kalimat-kalimat thayyibah dan benar. Nah, oleh karenanya ini kesempatan yang baik dan selama ini mungkin bahwa Ibu dalam hal melaksanakan fungsi hanya sebatas bertemu dengan guru, sebatas meminta laporan, sebatas mengisi formulir, tapi ayo kita gunakan di dalam pendidikan. Nah, pendidikan kita bisa mengembangkan praktek, bisa wawancara dialog, bisa ramai sampling dan lain sebagainya. Saya ingin ini betul-betul ya kita dari depan agar fungsi kita diamanatkan menjadi pengawas bisa mewakili ya, wakili daripada tujuan pendidikan agama. Bapak Ibu yang saya hormati. Terus selanjutnya ada kompetensi yang terkait kompetensi evaluasi dan lain sebagainya. Saya pikir itu bisa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua bahwa ada perubahan. Kalau perubahan itu artinya turun ke bawah. Berubah dari kerasiana, umur bersama, saling tukar informasi, membangun jejaring, menumbuhkan kapasitas dirinya untuk pemerintahan. Ini saya pikir juga perlu dalam hal produksi dan evaluasi agar kita bisa berinovasi. Kita itu kan dituntut berinovasi. Salah satu budaya kerja Kementerian Agama adalah inovasi. Inovasi itu menjadi satu bagian untuk kemajuan. Karena berinovasi itu kita menjadi hal yang baru, tidak meninggalkan hal yang lama yang baik, tapi kita membangun yang baru. Saya ingin kita berinovasi dalam membangun jejaring dan berkolaborasi. Apalagi tadi banyak aturan yang juga mendorong kita berubah yang tadinya pengawas menjadi pendamping pendidikan dan lain sebagainya. Walaupun orientasinya di dalamnya masih sama, dan kita di dalam menjalankan fungsinya hanya kita berinovasi. Karena kalau kita tidak mau berubah berinovasi, saya yakin kita tidak bisa mencapai ya tujuan yang kita inginkan di era saat ini. Kita sekarang sudah semua megang HP, jadi kan sebenarnya gampang kalau nanti akan mengembangkan pendidikan dan pengembangan tidak anak-anak
sekolah semuanya punya HP. Kita minta nomor HP-nya, udah gampang masukkan dalam satu grup, kita bikin grup baru. Udah kita ada pertanyaan, tinggal ini kan, pasti akan dijawab. Kalau seandainya siswanya 100, kalau yang menjawab sudah lebih dari 50%, saya pikir sudah cukup. Dan itu bisa menjadi satu kayak kebijakan. Jadi kita berpikir kita penting berpikir, walaupun saya memahami bahwa Bapak Ibu di dalam pengawasan kita tidak bisa menentukan terkait manajer, tapi hanya pengawasan akademik. Tapi kalau pendekatan yang baik kepada profesinya atau kepada para leadernya di masing-masing sekolah, saya yakin bisa mendapatkan nomor-nomor sesuatu. Kita bisa dalam hal pengembangan dan lain sebagainya. Dan kita perlu diinovasi. Dan saya ingin nanti Pak Ketua Jawa nanti kan Jawa sedang bergeser, banyak daerah-daerah iri dengan Jawa dari sisi keuangan, sisi semangat yang luar biasa. Dan saya ingin ada satu ikon yang dibangun di Jawa Tengah ini, yang terkait dengan bagaimana tadi di dalam penelitian dan pengembangan pola penelitian dan pengembangan. Ini apakah nanti sebuah aplikasi, apakah nanti sebuah apa yang sama-sama kita menjadi bagian untuk kalau itu kita ciptakan, saya yakin ini luar biasa. Nanti Bapak Ibu ya kan, ini bisa datang secara utuh atau mungkin ya dengan kita cukupkan kita bisa memotret feedbacknya umpan balik dari pembelajaran. Karena pembelajaran agama ini adalah pembelajaran contoh, bukan pembelajaran teori. Nah ini yang harus kita perlu feedback. Kalau sekedar pembelajaran teori gampang, karena teori itu lebih hafal. Tapi kalau pembelajaran contoh, makanya keberhasilan pembelajaran agama itu tergantung yang mengajarkan agama. Kenapa para kiai, para kiai pimpinan pondok pesantren itu berhasil mencetak para ulama, para kiai, dan bahkan santrinya begitu tak bisa bikin pondok lagi. Karena apa? Dia pembelajaran contoh dan teladan. Di samping ada nilai kejelasan yang luar biasa. Dia contoh. Maka anak santrinya itu bisa pada berhasil menjadi menjadi ulama. Kita di dalam pendidikan agama, di dalam kalau anak sekolah dalam belajar agama, dia semakin taat agamanya, itu berarti pendidikan agamanya berhasil. Tapi kalau dia belajar agama, tapi dia semakin jauh agama, itu berarti pendidikan agama tidak berhasil. Maka hari ini saya katakan itu. Kalau dia dapat nilai 9 dan agama Islam, harus dalam suku masih kesiapan, artinya tidak berhasil. Nah, tidak berhasilnya itu apa? Ini dalam kesalahan dalam pembelajaran, dalam guru memberikan pembelajaran agama hanya
contoh, dia memberi teladan yang anak-anak merasa terpanggil. Nah, ini tugas kita sebagai pengawas, tentunya harus sehingga bila kita menemukan guru-guru yang ternyata orientasinya hanya kognitif, orientasinya hanya menghabiskan lembaran daripada buku agar bagus selesai, ini tolong Bapak Ibu punya kewajiban untuk meluruskan. Kalau Bapak Ibu tahu tapi tidak meluruskan, Bapak Ibu ikut apa? Ikut luruskan. Ini caranya dengan 175 modal segala walaupun saya berkeyakinan itu sangat tidak cukup pada sekolah umum di bawah luar biasa, tapi setidaknya bisa memberikan sinergi yang positif, satu bagian yang bisa menjadi contoh yang dikelola oleh para pengawas yang menjadi pendidikan agama yang ada, pendidikan agama yang beragama berarti paham akan agamanya dan juga paham akan negara. Karena kita hidup di negara yang beragama. Jadi kita hidup di negara yang beragama. Maka motivasi beragama itu tidak lain bukan menerapkan agama, tapi bagaimana cara beragamanya. Anak-anak memahami agamanya, dia taat akan agamanya, dia melaksanakan agamanya. Satu sisi dia hormat kepada yang lain, satu sisi dia bergaul tapi saling menghargai satu sama lain dan hormat kepada sesama. Ini beragamanya. Jangan sampai anak kita beragama yang merasa paling benar sendiri, yang akhirnya dia menyalahkan orang lain, dia tidak menghargai orang lain, bahkan dia membenci sesamanya karena merasa dia yang paling benar. Ini berarti pembelajaran agama. Ini kita semua harus mengharap agar bisa seimbang. Pembelajaran agama kan seimbang, memberikan kemanfaatan kepada baik manfaat kepada sesama dan juga beriman kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya orientasi dari kalian adalah Allah, tapi horizontalnya bagaimana membangun yaitu bersama dengan sesama. Dan ini yang harus kita katakan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya aturkan ucapan terima kasih bagi Bapak Ibu. Semoga dengan pertemuan hari ini yang insya Allah nanti ada Bapak TU, ada Bapak Pakis yang akan memberikan gambaran terkait pola saat ini. Semoga ini menjadi sinergi yang positif kita semua. Kita menumbuhkan semangat kita dan kita berkeyakinan Bapak Ibu bahwa kita sebagai keluarga besar Kementerian Agama dengan rutinitas beramal yang berarti apa yang kita lakukan bukan sekedar berorientasi dunia, tapi juga ada berorientasi akhirat. Artinya kita punya nilai amal yang insya Allah menjadi nilai amal ibadah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya pikir itu hal-hal yang dapat saya sampaikan sekali lagi. Semoga Allah meridhoi kita semua. Mari kita sama-sama kegiatan ini kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Lillahi ta'ala wa syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Iya kan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ المزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك